Selamat datang kembali di debat publik terbuka tahap ketiga, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020. Kita masuk dalam segmen 3, polanya masih sama dengan segmen sebelumnya. Tersisa 2 amplop pertanyaan di dalam kotak dengan tema berbeda, saya akan ambil Bapak-Bapak. Pertanyaan tentang keuangan daerah dan investasi, amplopnya masih tersegel. Kami buka amplopnya. Mohon disimak dengan baik. Sumber keuangan daerah berasal dari pajak daerah provinsi, dana perimbangan, serta sumber pendapatan daerah lainnya. Peningkatan pendapatan daerah menjadi keniscayaan untuk membiayai program pembangunan guna memajukan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, jika dipercaya masyarakat menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, apa kebijakan dan langkah-langkah Anda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Kesempatan pertama, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya. Strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, tentu yang pertama adalah menemukan semua sumber-sumber pendapatan daerah yang sampai dengan saat ini mungkin belum maksimal, sehingga nanti ketika kita sudah menemukan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, maka kita bisa menetapkan dia sebagai sumber pendapatan daerah yang nanti bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian yang berikutnya, kita melakukan renegosiasi terhadap penetapan besaran sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita juga melakukan kembali evaluasi terhadap penetapan keputusan tentang besaran retribusi daerah dan yang masuk menjadi sumber-sumber pendapatan daerah dengan berkembangnya daerah kita sekarang ini. Sehingga dengan menaikkan retribusi daerah untuk menjadi sumber pendapatan daerah ini juga. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah itu bisa kita dapatkan dengan memaksimalkan kerja-kerja perusahaan daerah. Jadi kalau perusahaan daerah ini kita maksimalkan kerjanya dan kemudian dia bisa memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka ini juga akan menjadi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan kemudian bisa meningkatkan PAD kita. Bagaimana caranya? Perusahaan daerah yang ada di kita ini kemudian kita maksimalkan untuk bisa mewakili pemerintah untuk bekerja kemudian bersama-sama dengan pihak lain dalam rangka untuk kita ikut menyertakan modal di sana, pemerintah daerah menyertakan modal dan kemudian dia akan bekerja, dari hasil kerja itu dia akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Nah, inilah sumber-sumber pendapatan daerah yang bisa kita maksimalkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Tengah ditambah dengan sumber-sumber pendapatan lain yang sah yang ada di daerah ini. Saya kira itu yang mungkin akan kami lakukan ke depan jika diberi amanah menjadi gubernur ke depan. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya paslon. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ya. Mohon tunggu instruksi. Selanjutnya, paslon nomor urut 2, silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Tadi yang pajak dan efisiensi pajak, bagaimana kita meningkatkan pajak dan memanfaatkan teknologi IT yang bagus, kemudian begitupun retribusi. Tetapi ada yang selama ini tidak berjalan, ada peraturan pemerintah nomor 34 kalau tidak salah. Itu bagaimana perusahaan daerah itu kita bisa. Jadi kalau perusahaan daerah itu kita jadikan holding, kemudian dia bangun PT Udang, dia bangun PT rumput laut, dia bangun PT kelapa, PT apa saja, itu bisa. Saya contohkan saja PT, dia membangun 1000 hektar saja dia punya udang, ya, dia bisa menghasilkan 300.000 ton, ya, 300.000 ton kali 50.000 harga Sulawesi Tengah, ya, berarti ada 15 triliun di sana. Kita bisa manfaatkan untuk pendapatan daerah. Kemudian ada namanya divestasi, ada melalui Permen 37, ya, partisipasi interest. Hak kita pada tambang itu ada. Tinggal sekarang bagaimana cara kita untuk merebut kembali itu supaya Sulawesi Tengah ini mendapatkan porsinya. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 1, silakan menjawab tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, kalau tadi tekanan pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau kita bicara tentang pendapatan asli daerah, tentu tidak bisa kita campurkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya.
Sehingga dalam hal ini yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah itu adalah hasil-hasil yang didapatkan dari kerja-kerja pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Nah, kemudian dari retribusi, kemudian dari sumber-sumber pendapatan lainnya yang memang dikelola oleh daerah. Nah, menjadi haknya daerah. Jadi ini yang kemudian bisa dipakai untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Kalau yang dimaksudkan tadi itu misalnya dari perusahaan daerah, benar. Perusahaan daerah ini kita maksimalkan kerja-kerja perusahaan daerah, dia menjadi penghubung. Jadi pemerintah tidak bisa langsung berusaha kemudian menghasilkan sesuatu, tidak bisa. Melalui perusahaan daerah yang dimaksimalkan kerjanya seperti tadi yang dikatakan oleh orang tua saya, Pak Rusdi Mastur, benar sekali, dan ini yang kita akan dorong ke depan. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih. Di dalam kotak tersisa 1 amplop pertanyaan dengan tema yang terakhir. Temanya adalah budaya dan karakter bangsa. Disimak para pasangan calon. Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah yang memiliki kebudayaan dan bahasa yang beragam dan pluralis. Hal ini menjadi kekuatan untuk dapat bersatu membangun daerah Sulawesi Tengah dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, bagaimana kebijakan dan strategi dalam mengembangkan kebudayaan sebagai perekat bangsa dalam bingkai NKRI? Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertama, saya dulu pernah menggagas di Kota Palu ini pendidikan bahasa Kaili yang 6 ada di Kota Palu ini. Jadi saya harapkan ke depan untuk bisa budaya kita berkembang dari segi bahasa pertama, bahwa kita harus di daerah kita kabupaten-kabupaten itu bahasa ada itu kita ajarkan supaya anak-anak kita ke depan tidak kehilangan bahasa-bahasa itu. Itu bagian dari peradaban bangsa ini. Lahirlah suatu bangsa Indonesia yang besar, bahasa Indonesia. Tapi kita terdiri dahulu kala dari masing-masing daerah. Tapi kita menyatakan diri masuk dalam NKRI sehingga tapi kebudayaan daerah tidak boleh kita matikan, tidak boleh kita nafikan. Itu harus tetap menjadi bagian dari peradaban kita, ya. Itu yang kita maksudkan agar saya melalui pendidikan bagaimana budaya satu daerah sehingga nanti saya ke daerah itu saya akan belajar. Makanya seperti di kita ini perlu nanti bandara. Kenapa saya katakan bandara Syed Al-Jufri? Saya usulkan dulu menjadi bandara Palu supaya orang tahu bahwa Syed Al-Jufri itu adalah orang yang dengan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan dakwah yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Seperti masyarakat juga saudara kita Kristen BK itu tadinya datang masuk di Sulawesi Tengah 1800 tahun. Itu mengajarkan orang gunung, makasih mandi orang gunung yang tadinya bugi-bugi. Akhirnya tidak. Kemudian mengajarkan sikat gigi. Bayangkan itu orang-orang dokter dari Balakar Samatan mampu. Dan orang akhirat mampu memberikan pendidikan apa semua kepada masyarakat sehingga masyarakat kita lebih maju, mendapatkan peradaban yang lebih maju ke depan. Ya, itu kira-kira yang harus kita mulai, kita bangun di Sulawesi Tengah. Tapi kita tidak mulai. Saya pernah menggagas itu pendidikan bahasa dulu, kemudian yang lain-lain. Pendidikan bahasa termasuk adat istiadatnya. Itu kira-kira yang harus kita lakukan untuk daerah ini. Sudah cukup Bapak? Iya. Baik. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Anda punya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, kalau kita berbicara tentang budaya dan kearifan lokal, kemudian karakter daerah, dan kalau kita angkat ke tingkat pusat karakter bangsa, memang kita harus akui bahwa Sulawesi Tengah ini termasuk provinsi yang memiliki budaya yang sangat beragam. Banyak suku di kita, banyak suku dengan karakter budayanya masing-masing, dan budaya-budaya yang ada sekarang ini betul-betul sesuatu yang unik dan kemudian sangat menarik. Dengan kita mengembangkan dan menghidupkan kembali kebudayaan di Sulawesi Tengah ini akan membawa gairah bagi provinsi kita ini. Maka kami juga akan mendorong yang namanya event-event kalender event budaya di setiap kabupaten kota, yang nanti event-event itu kemudian kita canangkan sebagai event daerah yang setiap waktu secara bergiliran, apakah kita kaitkan nanti dengan hari ulang tahun kabupaten dan kota yang bersangkutan ataupun kita kaitkan dengan hari-hari besar lainnya. Kenapa? Kalau ini kita angkat, insya Allah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk datang ke Sulawesi Tengah. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik, waktu habis. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menjawab tanggapan. Anda punya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi hampir sama semuanya pikiran ini. Kami ingin sama-sama membangun apa yang ada di negeri. Memang ini negeri yang unik karena sekian banyak bahasa. Bayangkan saja bahasa Kaili itu ada 12 macam. Bahasa Banggai ada 3. Bahasa Poso itu bare, banyak sekali bahasa. Jadi oleh sebab itu supaya ini aset bangsa, kita harus masukkan dalam pendidikan lokal kita bahwa pendidikan bahasanya kalau di Poso ya bahasa itu diajar, kalau di Palu bahasa itu. Saya mau straight, konkret ya, tapi adik-adik kan saya setuju juga dengan pikiran-pikiran itu, tapi kita mau konkret ke depan supaya terwujud adat kita terpelihara ke depan ya. Nah, kita punya mana adat, kalau orang Padang adat bersendi syariah bersendi kan kita mulai, jadi adat juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman ke depan itu. Nah. Cukup, waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Hadirin dan pemirsa, debat publik terbuka tahap ketiga segera kembali usai jeda.